Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kerja Ibu saat ini? Enggak juga. Ah, baik. Udah pensiun. Oh, sudah pensiun. Masya Ya. Allah. Masih segar Alhamdulillah. sehat ya, Ibu ya? Alhamdulillah Rabbil alamin, karena akhir bulan kemarin saya menyamai Abah umur sama, kepala 7. Nggih. Masya Jadi Allah. alhamdulillah, selamat ulang tahunnya Bah, milad nggih, milad 75. Luar biasa sama dengan umurnya negara ini. Saya juga kepala 7, Bah. Waktu terakhir ketemu Abah kemarin saya masih kepala 6. Baik. Bu Yuni sudah siap dengan materinya ya? Insya Allah, insya Allah. Baik. Silakan Bu Yuni bisa langsung saja dimulai. Jelas? Jelas ya? Jelas. Jelas. Alhamdulillah jelas Ibu suaranya. Yeah. Oke, terima kasih Bu Wening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di Milad Abah 75 ini saya 3 hari yang lalu dihubungi oleh kepanitiaan Zoom Bore ini untuk bisa ya melakukan yang namanya sharing katanya. Saya juga apa yang mau di-sharingkan ini, sehingga saya bilang sama Jeng Esti, kisi-kisinya saya dikasih, walaupun cuma 15 menit, tapi kalau kisi-kisinya jelas. Tapi ternyata saya suruh cerita doang. Ya, jadi kepada para santri semua, selamat ketemu kembali yang sudah pernah ketemu waktu Jambore di Surabaya, kemudian acara apa lagi ya di Surabaya itu. Kemudian yang terakhir, Abah Rama datang ke Malang, diundang oleh yayasan saya, Yayasan Puri Avicenna, lewat Sekolah Alam Avicenna Malang. Beliau hadir bersama dengan apa ya, Mas Andri ya, dan Nyonya juga. Wah, ini kalau sudah 70 lupa nih. Itu yang pinter banget ngotak-atik duit itu siapa ya? Pak Eko, Bu. Pak Eko, yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini karena waktunya nggak panjang, saya kepengen share beberapa pengalaman saya. Saya seorang nyonya, almarhum suami saya terakhir wakil wali kota, jadi birokrat dia. Kemudian yang luar biasa adalah almarhum ayah saya. Dia pemimpin perang karena lahirnya 1920. Kemudian ibu saya kepala SD terakhir sebelum sedo, dua-duanya lahir di tahun 20. Dan mungkin karena ayah saya pengen anak pertamanya laki-laki kali ya, saya kemudian diasuh gaya laki-laki. Itu saya tahu sekarang, bagaimana saya tahu namanya murnya mobil itu ayah saya. Nah, pada saat saya menyelesaikan pendidikan di psikiatri sebagai seorang psikiater di Universitas Airlangga di tahun 89, saya belajar juga mengenai psikologi. Dan waktu saya ditempatkan di Malang tahun 89, saya psikiater perempuan pertama. Jadi so pasti pasiennya ya emak-emak, anak-anak, kemudian ibu-ibu muda, mahasiswi-mahasiswi, putus pacar kayak apa. Nah, saat itulah kemudian saya mencoba berpikir, kok saya cuma jadi tukang tadah ya? Saya duduk manis di kamar praktek, terus saya mendengarkan bagaimana orang katarsis, kemudian membuat desain dan melakukan terapi. Kemudian Abah, pada saat itu saya punya tim yang juga dipanggil-panggil oleh perusahaan lah atau apa gitu untuk mencari the right man on the right place katanya, juga beberapa perguruan tinggi begitu. Tapi setelah hasil saya keluar,
Saya tanya, bagaimana mutasi-mutasi? Ya, banyak yang bilang, aduh nggak bisa Bu, itu karena itu saudaranya si A, itu anaknya si B, itu anaknya si C. Wah, itu lalu jadi bagaimana nih ceritanya? Apa gunanya gitu dilakukan dengan kami harus periksa, tentunya Abarama tahu bagaimana tes psikologi psikiatri yang dilakukan oleh timnya psikiater dan psikolog. Kemudian saya mencoba untuk mendekati beberapa perguruan tinggi, karena menurut saya kalau udah jadi organik di dalamnya lembaga, kemudian diumek-umek dengan apa itu namanya, screening test yang seperti itu, useless kalau menurut saya. Sehingga saya coba katakan kepada beberapa rektor dan ketua dari sekolah tinggi, ayo kalau kita mulai bahwa dosen pembina itu atau dosen pembimbing itu ya harus the right man on the right place. Dan anak-anak harusnya dikumpulin dengan model-model yang sama. Tapi waktu itu saya belum kenal metodenya Abah, karena masih di tahun 92, 3, 4, 5, sampai ya tahun 2000 lah. Kemudian beberapa perguruan tinggi respon, jadi yang namanya dosen PA itu pembimbing akademik bukan hanya bertemu waktu KRS dan KHS, tapi mereka betul-betul bisa melaksanakan pendampingan, karena saya bilang bahwa Anda itu sebenarnya terwakili oleh output produk Anda. Kalau output produk Anda menceng-menceng ya ini berarti pembimbing akademiknya ini yang nggak pas. Akhirnya itu bisa jalan. Cuma sekarang output produk dari perguruan tinggi yang ada di Malang, yang jumlahnya hampir 40 perguruan tinggi di Malang itu, mereka kemana? Kan ini harusnya ada sebuah benang merah gitu ya. Tapi saya lost case, saya tidak tahu mereka kemana, padahal mereka membawa itu hasil tes waktu mereka masuk di semester 1 dan waktu mereka mau keluar. Itu kami lakukan 2 kali dengan intervensi-intervensi tertentu. Kemudian yang saya punya sekolah, alhamdulillah Allah titipkan yang namanya Sekolah Alam Avicenna Malang. Sejak tahun 92 berawal dari sekolah inklusi, di mana pasien-pasien saya ada di situ. Tapi almarhum suami saya bilang, kok isinya arek ruwet semua ya, kok isinya anak repot semua. Masa kamu nggak kepengen sih punya yang nggak ngerepoti gitu, yang maksudnya dia kali yang normal ya, bukan ABK gitu. Akhirnya tahun 95 ya berangkat dari support sistem yang ada, sekolah saya itu berdiri mulai anak usia 1,5 tahun. Dan saya coba katakan pada tim saya yang semuanya adalah anak asuh saya, jadi mereka tidur di rumah, kuliah dari tempat saya dan sebagainya. Saya katakan kepada mereka bahwa kita harus pakai sistem parenting murni. Karena pengalaman saya waktu jadi dokter puskesmas, perkawinan dini itu dilakukan oleh orang-orang, ya karena mereka nggak paham. Jadi ada bayi lahir dari seorang bayi yang memang dia belum prepare untuk menjadi seorang ibu. Sehingga waktu itu yang kita garap, yang kami garap adalah nenek-neneknya. Tentang how to manage the baby. Nah, pada saat saya diparingi Allah sekolahan ini, saya bilang kita harus pakai parenting murni. Kenapa? Karena ini caranya membuat Indonesia pandai dengan cara singkat. How to manage the children. Akhirnya ya dengan susah payah, dengan gempuran dari sana sini dan sebagainya. Oh, ada yang mengatakan kok ibunya boleh masuk, kok ibunya melihat terus, itu mengurangi kemandirian and so forth. Tapi saya tetap katakan bahwa Anna Freud mengatakan pada dasarnya anak itu nggak mau ditungguin dan nggak mau lengket-lengket. Saya yang kepengen anak mengatakan kepada orang tuanya, Mama pulang, aku pengen dapat bintang. Itu yang saya pengen harapkan sehingga betul-betul saat itu Mama adalah observer. Bagaimana anaknya itu ke depannya. Harapan saya seperti itu. Saat itu, saya belum kenal TM. Tapi saya katakan kepada semua orang tua, beri anak kesempatan. Apa yang mereka mau, apa yang mereka bisa, asal tidak berbahaya dan eling waktu sholat.
Akhirnya kesininya saya baca buku-buku keluar ini ya. Ada Aparama yang hidup lebih asik gitu ya. Saya lihat, oh ya hidup lebih asik. Akhirnya saya ikut dengan Kak Lila dan beberapa dari sekolah saya. Oh ya, maaf, ini guru saya masih lengkap di sekolah ini, melihat acara ini, Zoom ini. Makanya saya pakai masker karena itu memang aturan di sekolah. Jadi mereka masih melihat sampai sore nanti apa sebetulnya yang dilakukan oleh santri TM dari seluruh Indonesia ini. Walaupun pertengahan atau akhir Januari Abarama ke sini dan kami berhasil mengumpulkan peserta 150 dari lembaga saya dan 250 dari luar. Cuma sayang hal itu tidak bisa berlanjut karena mereka kami janjikan untuk workshop Abah, tapi nggak bisa karena sudah keburu semua kegiatan di-close. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk kami tetap bisa melakukan observasi walaupun rodok khayal-khayal sedikit. Kemudian saya coba lanjutkan bahwa saya sebetulnya wonderful ya apa yang Abarama kirimkan kepada Indonesia tentang idenya ini. Dan saya suka lebih realistis, lebih scientific, kemudian juga kayaknya lebih menarik untuk dipromosikan aktivitas ini. Makanya sesuai dengan saran Abarama, beliaunya mau hadir, alhamdulillah bersyukur sekali saya. Tapi mohon maaf Abah, tidak sesuai dengan janji yang saya berikan, saya akan follow up apa-apa yang sudah kami lakukan di sini. Persoalan yang sekarang kita hadapi adalah bagaimana via daring para guru harus alih wahana. Observer yang biasa dan sudah kami minta dilakukan di sekolah ini, tiba-tiba break tanpa cooling down, tanpa ada babi bu, sehingga observasi yang dilakukan dengan catatan-catatan berkelanjutan itu menjadi kami goyah ini. Bagaimana? Saya baca ini sadar bakatnya keluarganya Mas Andri ini. Tapi menurut saya sih susah ya. Susah untuk dilaksanakan karena kami tahu rare variasi dari wali murid kami sangat lebar. Kemudian pekerjaan mereka juga rare-nya sangat lebar, kemampuan ekonomi mereka juga rare-nya sangat lebar, sehingga via daring yang kami lakukan adalah memang sangat holistic approach, sehingga yang tidak mampu ya tidak mungkin, dan memberikan mereka tambahan untuk melakukan observasi about talents. Saya minta maaf Abah, belum bisa kami lakukan. Walaupun saya punya cucu-cucu, 8 orang yang semuanya sekolah di Avicenna, mereka lah yang kami lakukan tentang talents yang Abah ajarkan itu. Sehingga pemikiran saya, Abarama dan para santri, what can we do together? Karena betul-betul dari mereka lah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun ke depan, peranan TM ini harusnya menjadi realistis. Kalau tadi Pak Budi dan Pak Nugroho berbicara orang yang tiba-tiba sudah gede, saya kepingin berbicara ini untuk cucu-cucu saya, the golden age period. Mereka akan mengisi dunia ini 20-30 tahun lagi. Generasi pandemi ini, yang sekarang mari kita lihat, mereka yang harusnya sangat dinamis, mereka yang harusnya sangat kreatif, mereka yang seharusnya sangat industri making something dalam kehidupannya, tiba-tiba sekarang suruh ngumpet di rumah. Yang orang tuanya kalau pergi melakukan sesuatu rumahnya dikunci. Kemudian ya menurut saya sih
Ini pengalaman kasus yang saya tangani. Apa itu nanti mereka akan bagaimana? Sehingga TM ini sendiri menurut saya harusnya sekarang mulai dilakukan sebuah manipulasi. TM untuk anak yang dikungkung di rumah. Kayak ini betul-betul harus kita pikirkan. Di mana ada faktor kesulitan ekonomi, kesulitan sosialisasi, kesulitan nambah ilmu yang sesuai dengan konsep tumbuh kembang mereka. Jangan sampai 20-30 tahun lagi, generasi pandemi ini kemudian ya menjadi persoalan baru. Jadi harapan saya, para santri, juga Abah Rama sendiri, ini harus ada. Kalau saya sih kemarin yang saya pikirkan ya lewat wali murid saya. Kita melakukan pendekatan-pendekatan individual lewat wali murid dan mereka itu punya komite kelas. Ya lewat ketua komite kelas itulah diharapkan bisa share. Tapi kami tidak bisa memberikan info terlalu banyak dan juga tidak bisa mengharapkan mereka memberikan info balik kepada kami-kami di sini. Bagaimana kalau ini bareng? Saya tidak tahu CSR mana yang bisa berperan atau ASN mana yang berbudi baik untuk bisa melakukan ini. Kita lewatkan Ketua Dasawisma. Karena merekalah sebetulnya orang yang paling dekat dengan tetangganya, tahu bagaimana putranya dan sebagainya. Bagaimana kalau ilmu ini kita lewatkan dengan dasawisma tapi yang selektif? Ya pasti mereka harus punya background knowledge tertentu, pengalaman tertentu dan sebagainya. Dan tentunya harus TM modified. Nah ini Abah jagonya nih. Kalau Bu Wahyuni norok buntek aja kata orang Madura, ngekor. Karena ya kita sama-sama kepala 7 bah. Pengen banget punya momen sebuah tinggalan momental yang insya Allah bermanfaat untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita atau cicit-cicit kita ke depan. Mungkin perlu kita pikirkan lagi. Peranan para guru dengan sistem daring atau dengan satu kelas yang masuk 10 orang, tapi cuma 20 menit saja. Apa yang diobservasi? Wali murid yang tadinya sebagian waktu mereka minimal 4 jam diserahkan ke sekolah. Sekarang the whole life 24 jam. Dia harus ada. Harus ada ini di dalam tanda petik nih. Jadi besar harapan saya acara kita pada siang hari ini ada output produk. Paling tidak, what can we do together untuk antisipasi masalah yang sekarang ada. Saya tahu Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita, termasuk turunnya COVID ini. Tetapi ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Untuk kebaikan Allah ini ya harus kita tangkap dengan baik pula. Yang kedepannya, insya Allah kita punya tinggalan momental, Abah dan juga para santri termasuk saya dan guru-guru saya. Kedepannya kita harus tetap semangat untuk terus tahu kelebihan kita, tahu kekurangan kita, dan berhasil memberikan singgah sana kepada the right man on the right place, tidak lagi gegabah karena cucunya si A, ponakannya si B atau apa yang harus menduduki sebuah singgasana yang tidak terlepas. Mbak Wening, kurang berapa menit lagi?
Masih ada beberapa ini. 2 menit lagi, Ibu Wahyuni. 2 menit, oke. Sekarang, istilah bakat dan minat itu masih dalam tataran still open question. Ya? Apalagi tadi itu Pak Nugroho bilang tentang bagaimana relasi antara potensi, kompetensi, dan kinerja. Saya ingin banget berbicara ini dengan para rektor perguruan tinggi yang output produknya adalah para guru, para psikolog, para inisiator, para innovator. Apakah memang pada saat mereka dilepas dari perguruan tinggi, mereka itu paham bahwa potensi mereka harus ekstrim, kompetensi yang harus ditunjukkan harus ekstrim, kinerja yang ditampilkan harus ekstrim untuk mereka bisa menjadi orang Indonesia yang memang diharapkan. Selama keluar dari perguruan tinggi atau keluar dari biro-biro kursus atau keluar dari rumah orang tuanya, tidak disadarkan bahwa mereka punya pesaing-pesaing yang luar biasa. Saya khawatir mereka akan bermasalah di kemudian hari. Selamat berjuang untuk para santri. Nenek 70 tahun ini menunggu dan berdoa. Semoga semuanya sukses di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Wahyuni, semangat luar biasa tentu saja. Doa restu dari orang tua kami, bagi kami tentunya khususnya santri-santri yang masih newbie, masih baru bergabung. Tentu saja suntikan semangat, doa ini menjadi penting untuk kami bergerak ke depannya. Terima kasih Ibu Wahyuni, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik.